Hello Pisces, ini adalah bacaan secara umum untuk energi Pisces 72 jam akan datang. Ini adalah cerita hidup Anda, cerita secara umum sahaja. Oleh kerana ini secara umum, bacaannya secara umum. Sebahagian cerita adalah bacaan cerita hidup Anda, sebahagian lagi adalah pembacaan cerita hidup orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan Anda untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Dan oleh kerana ini secara umum, saya menggalakkan Pisces untuk menonton reading zodiak yang berada di dalam rising moon dan Venus sign Anda, ataupun yang paling tepat adalah dapatkan personal reading dari mana-mana reader di luar sana untuk lebih jelas, lebih tepat lagi. Untuk Anda yang pertama kali berada di channel ini mengikuti reading saya, selamat datang. Terima kasih sudi-sudikan like, subscribe, share video ini. Untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya, terima kasih, sokongan Anda sangat besar maknanya buat saya. Oke, kita lihat energi Pisces, apa yang harus diketahui oleh Pisces, apa yang berlaku. Energi di sekitar kehidupan Pisces yang mempengaruhi penceritaan hidup Pisces. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi yang dihadapi Pisces 72 jam akan datang. Tunjukkan hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Pisces akan berlaku dalam tempo 72 jam akan datang. Energi di sekitar kehidupan Pisces 72 jam akan datang. Pisces, ada seseorang yang tidak dapat melepaskan engkau, masih berpegang kepada energimu, masih ingin bersama denganmu. Nah, ada di antaranya yang saya merasakan ada dua energi di sini ya Pisces. Ada di antara kamu Pisces, kamu berhadapan, kamu berhubung dengan seseorang yang agak kedekut ya. Dia menyembunyikan berapa punca pendapatannya sebenar, berapa jumlah uangnya yang sebenar, berapa gajinya, seperti itu energi yang saya rasakan di sini. Tidak menjelaskan, tidak berterus terang berapa, dari mana sumber pendapatannya, berapa banyak uang yang dia ada, seperti itu. Oke. Eight of Cups. Pisces, kamu juga ada seseorang dalam hidup kamu yang pergi, menarik diri, menarik energinya daripada Pisces. Berjauh hati dengan Pisces, mencari kebahagiaan di tempat lain. Dia pernah melihat Pisces sebagai sumber inspirasinya, sebagai kebahagiaannya. Tetapi saya tidak tahu Pisces apa yang berlaku antara Pisces dan pribadi ini, karena dia seperti menarik energinya daripada Pisces. Kamu ada dua kad untuk yang ketiga. Kamu ada Five of Wands dan Ace of Swords. Ada konflik, ada drama yang berlaku. Ada seseorang di sini yang sedang mencari penjelasan, pencerahan. Kenapa terlalu banyak drama yang berlaku di antara dalam hubungan Pisces dengan dirinya? Ini energinya seperti seseorang ini, dia merasakan sudah terlalu banyak berkorban untuk Pisces, tetapi Pisces, kamu tidak menghargainya. Tidak semestinya itu yang kamu lakukannya. Setiap pribadi itu, setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada sebabnya. Dan ini adalah pendapat energi ini semata-mata, energi seseorang dalam hidup kamu. Saya belum pasti lagi sama ada ini energi yang sama, orang yang sama. Cerita ini daripada orang yang sama ataupun daripada orang yang berbeza-beza ya, Pisces. Dan kamu berada dalam energi ini energi Pisces. Kamu dalam keresahan, kerisauan, saya tidak pasti untuk sebahagian kamu ada rasa resah, gelisah, rasa tidak pasti. Kamu seperti tidak tahu
apa yang kamu inginkan, Pisces. Ini Cancer energy yang ada rasa saya tidak tahu ini energi siapa. Seperti takut melihat bayang-bayang sendiri. Nah, kalau saya nampak banyak nomor 8 di sini, ada 2 nomor 8 di sini ya, Pisces. Nah, 8 juga mewakili karma. Jadi terutama kalau kamu melakukan sesuatu kesilapan, mungkin kamu pernah tersalah buat keputusan satu ketika dulu. Jadi ada rasa bersalah di dalam diri, ada rasa takut apa yang kamu lakukan di masa lalu berlaku kepada kamu. Jadi karma itu, rasa risau terhadap karma yang bakal dihadapi, tetapi semua orang pasti melalui hal yang sama. Usah risau, usah gusar ya, Pisces, kita pasti melalui hal yang sama. Dan kamu ada nomor 9, 18, 1 tambah 8 juga 9. Ini adalah ada perkara di dalam hidup kamu yang harus diakhiri. Mungkin rasa ragu-ragu, kamu harus keluar daripada ragu-ragu. Kamu harus mengakhiri pola pikiran negatif. Saya melihat Nine of Swords di sini, walaupun tidak ada Nine of Swords, tapi kan ini bukan 9 pedang. Tapi dalam penglihatan minda saya melihat 9 pedang. Kamu harus mengakhiri pola pikiran negatif. Kamu harus mengakhiri sikap. Ada satu sikap diri kamu yang terlalu memanjakan diri, berbelanja berlebihan seperti itu. Dan saya merasakan hal ini sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu. Engkau tahu ini harus diakhiri. Suka membazir uang, boros. Kamu tahu yang engkau harus menyimpan, mula menyimpan demi untuk kebaikan dirimu sendiri. Nah, saya katakan tadi saya melihat 9 pedang dalam penglihatan minda saya, dan kamu ada 9 pedang di sini. Nah, kamu harus keluar daripada pola pikiran ini. Dan Pisces, sebahagian kamu, apatah lagi kalau kamu saya merasakan, saya mengesan energi Aries di sini. Jadi kalau dalam carta astrologi mu ada Aries, caramu berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin engkau ada keinginan itu untuk menyesuaikan penampilan diri dengan orang lain. Jadi ada energi, keinginan untuk berbelanja lebih memberi kamu ada satu sikap suka entertain kawan, begitu energi yang ada di sini. Baik, tapi pastinya bukan semua berada dalam energi ini. Setiap pribadi itu berbeza-beza. Ambil itu sebagai panduan, sebagai nasihat buat kamu, sebagai satu cara untuk mengubah diri kamu kalau itu energi kamu. Kalau kamu tahu ini kamu berada di sini. Karena bila saya membacakan energi ini, saya merasakan kamu tahu ini adalah energi kamu. Kamu memang sudah tahu. Saya hanya mengulangnya saja, saya hanya menjelaskan saja kamu berada dalam energi ini, adalah energi kamu. Oke, kita lihat apa kata tarot card. Penjelasan pencerahan tentang energi yang berada dalam hidup kamu yang mempengaruhi perjalanan hidupmu dalam tempo 72 jam akan datang. Saya merasakan dalam masa 12 jam akan datang ini, dalam beberapa hari ini saya merasakan, dalam 4 minggu, 4 hari ini, 4 hari yang lalu, 4 minggu yang lalu, ada seseorang dalam hidup kamu yang sudah mula merasakan hal ini. Mahu melepaskan, mahu meninggalkan Pisces, tetapi tidak ada kesanggupan itu. Masih lagi berpegang teguh kepada energi Pisces. Berikan saya penjelasan untuk Four of Pentacles. Apakah Four of Pentacles? Siapakah Four of Pentacles kepada Pisces? Energi Pisces 72 jam akan datang. Cerita hidup Pisces dalam lingkungan 72 jam akan datang. Apakah Four of Pentacles? Siapakah Four of Pentacles dalam energi Pisces? Terima kasih.
Terima kasih untuk penjelasan dan pencerahannya. Oke. Nah, ini persoalan. Ini persoalan saya, Pisces. Kamu ada pasangan yang lain? Kamu ada love affair? Kamu sudah punya pasangan tapi masih punya pasangan yang lain? Nah, saya melihat saya melihat beberapa situasi di sini. Pisces, kamu punya pasangan di masa lalu. Ini pasangan masa lalumu. Tidak hilang komunikasi, kamu mencari pasangan yang lain, ataupun saat ini komunikasi kurang baik, kamu mencari pasangan yang lain. Kemudian kembali berbaik kepada pasangan masa lalu. Dan ini adalah dia. Romantic love affair di sini merujuk kepada ini. Dan dia merasakan, nah siapapun dia ya, sama ada pasangan masa lalu yang engkau berbaik semula, ataupun pasangan kedua, letak diri Anda di mana berada ya Pisces. Bukan semua berada dalam cinta tiga segi di sini. Tetapi ini khusus untuk Anda yang Anda tahu Anda berada dalam cinta tiga segi. Karena ada di antara pasanganmu masih tidak dapat melepaskan engkau Pisces. Walaupun saya merasakan untuk energi ini, saya tidak rasa energi ini dari energi yang sama ya Pisces. Ini orang yang berbeza. Yang pergi dari hidup kamu ini orang yang berbeza. Energi yang berbeza. Dan yang ini seseorang yang sudah engkau tinggalkan. Pisces, engkau tinggalkan dia. Engkau tidak mahu bersama dengan dia lagi, tetapi dia masih memegang teguh energi Pisces, tidak dapat melepaskan Pisces. Dia masih mahu memperbaiki hubungan Pisces, sehingga ke tahap baginya hubungan intim itu mungkin boleh memperbaiki, boleh merapatkan hubungan. Kalau sebelum ini, Pisces, maaf ya saya sangat berterus terang. Kalau sebelum ini Pisces, engkau tidak berpeluang untuk punya hubungan intim, untuk menjalani hubungan intim dengan dia sanggup untuk berada dalam situasi itu. Demi untuk berbaik, demi untuk bersama dengan Pisces. Itu energi yang saya terasakan di sini. Nah, untuk sebahagian kamu, berhati-hati ya. Untuk sebahagian kamu Pisces, berhati-hati apapun yang kamu lakukan di luar sana, dengan siapapun kamu bersama, dengan siapapun kamu berurusan ya. Karena ada seseorang di sini yang coba untuk memerangkap Pisces dengan gambar. Wow. Ada seseorang yang coba memerangkap Pisces dengan gambar. Gambar yang pastinya gambar yang tidak menyenangkan. Oke. Dan satu lagi message buat kamu, seseorang yang mahu memiliki gaya hidup seperti Pisces. Ada energi dalam hidup kamu yang mahu menjadi seperti Pisces, mahu menjalani hidup seperti Pisces, bergaya seperti Pisces. Kamu ada impersonator di sini. Jadi sesuatu tentang gambar di sini saya lihat. Jadi coba perhatikan, ataupun sebaik-baiknya Pisces, kamu coba sembunyikan gambar-gambar. Kamu hanya perlu berhati-hatilah. Pokoknya berhati-hati, karena mungkin akan ada seseorang di sini, ada energi di sini yang punya keinginan untuk mahu bergaya seperti Pisces, menjadi seperti Pisces, menggunakan gambar Pisces untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini seperti mengambil gambar Pisces dan dijadikannya sebagai display picture dalam
dalam media sosialnya. Nah, jadi ada dua ceritanya di sini ya, Pisces. Ada energi yang tidak dapat melepaskan engkau pergi dan ada energi yang mahu mengambil image Pisces. Oke, berikan saya energi Eight of Cups. Nah, dalam masa 12 jam dalam lingkungan 12 jam dari kamu menonton reading ini dalam tempo sehari ini, perhatikan, lindungi segala kepunyaanmu, terutamanya gambar ya, terutamanya gambar. Kalau seseorang ini mahu bergaya berpakaian seperti kamu di luar, itu tidak mengapa. Bagi saya kadang-kadang itu sebagai kalau mereka mengambil image-mu, kamu dijadikan sebagai inspirasi untuk cara berpakaian, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau mengambil gambar untuk dijadikan kepentingan pribadi, itu sudah sesuatu yang kurang menyenangkannya. Dan ya, message tambahan untuk Pisces. Berhati-hati dengan gambar-gambarmu. Saya tidak sesuatu tentang gambar di sini ya. Kamu mungkin pernah menghantar gambar kepada seseorang dan itu diambil untuk itu dijadikan sebagai evidence untuk mengugut ya, untuk mengugut Pisces. Oke. Nah, saya melihat uang juga di sini. Saya melihat sesuatu tentang uang. Nah, kerisauan saya di sini, Pisces, gambar kamu diambil untuk mengugut kamu. Mungkin diedit menjadi gambar lucu seperti itu. Maaf ya, tapi itu message yang saya dapat. Jadi harus berhati-hati. Mungkin memang tidak semestinya tepat untuk semua orang, tidak salah untuk berhati-hati. Oke, jadi apakah Eight of Cups untuk Pisces? Berikan saya penjelasan. Saya melihat di sini, kamu ada shine dan girl fight di sini. Ada oh my God. Ada seseorang berebut. Ada dua energi yang berebut energi kamu, Pisces. Okay. Eight of Cups. Apakah Eight of Cups kepada Pisces? Siapakah Eight of Cups? Apakah Eight of Cups kepada Pisces? Apa yang berlaku dalam apa cerita dalam Eight of Cups? 72 jam akan datang. Grudge holder. Oke. Ada dendam berlaku di sini. Apakah grudge holder dan Eight of Cups? No facts. Oke. Siapa yang pergi? Apakah Eight of Cups? Siapakah Eight of Cups? Kenapa Pisces ada Eight of Cups? Kenapa Pisces ada Eight of Cups? Oke. Pisces. Oke, apa yang saya lihat di sini, ada seseorang di sini yang merasakan saya merasakan energi ini menarik diri daripada Pisces ya. Kenapa dia menarik diri daripada Pisces? Dalam masa engkau akan mengetahui hal ini, dalam masa 72 jam akan datang engkau akan tahu. Dia akan menarik diri daripada energi kamu. Ada dua penceritaan yang saya lihat di sini Pisces. Oke, penceritaan yang pertama. Ini pastinya untuk seseorang tertentu. Ada dua kumpulan Pisces di sini. Yang pertama, seseorang yang mencintai kamu, Pisces, menarik diri daripada energi kamu. Karena
dia merasakan Pisces kamu sentiasa membohonginya. Setiap kali kalau engkau menghilang dari hidupnya, dan apabila dia meminta penjelasan, pencerahan ke mana engkau pergi, dia merasakan cerita yang engkau berikan kepadanya itu cerita yang tidak benar. Jadi sentiasa ada pembohongan di sini, ada kebohongan di sini. Dia juga merasakan kamu terlalu fokus kepada pekerjaan, terlalu fokus kepada mencari keuangan. Saya juga mendengar kamu lebih fokus untuk pribadi kamu lebih fokus untuk bergaya, katanya di situ. Jadi dia pada asalnya menyimpan rasa tidak senang. Rasa tidak senang itu ia sangat mengganggu pikirannya sebenarnya. Situasimu dengan dirinya ini sangat mengganggu pikirannya, Pisces. Dan dari hari ke hari saya merasakan hal ini terkumpul di dalam dirinya ya. Setiap hari terkumpul di dalam dirinya menjadi dendam. Dan sudah tidak mampu untuk memaafkan, tidak mampu untuk berada dalam energi, dalam situasi hubungan dengan Pisces. Nah, Pisces tidak semestinya engkau melakukan hal yang negatif terhadapnya. Karena mungkin engkau pada dirimu Pisces, engkau memilih untuk mencintai dirimu, engkau memilih untuk fokus kepada keuanganmu, tetapi dia merasa terpinggir, lalu menarik diri daripada energimu. Oke. Nah, sebahagian kamu pula ini seseorang ya. Ada seseorang dalam energi kamu di sini yang menyimpan dendam terhadap Pisces, mencari kesilapan Pisces. Saya merasakan hal ini ya, dia sangat mencari. Coba mencari kesilapan. Dia tidak dapat melepaskan. Dia tidak dapat melepaskan Pisces. Rasa marah itu dia pegang. Rasa dendam itu dia pegang. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan terhadap pribadi ini ya Pisces, tetapi ada rasa dendam yang sangat kuat. Coba mencari proof ya, mencari bukti. Saya merasakan bukti bergambar begitu. Bukti untuk menjatuhkan Pisces, tetapi saya tidak nampak hal itu menjadi kenyataan untuknya. Dia tidak dapat menemui bukti-bukti yang boleh dijadikan, dia tidak dapat menemui satu informasi yang boleh dijadikan bukti untuk menjatuhkan Pisces. Malahan saat ini dia semakin kecewa dengan situasi. Dia yang merasa sakit sebenarnya. Dia lebih rasa tersakiti karena tidak dapat mencari bukti yang dia ingin cari, yang dia tidak menemui bukti yang dicari untuk menjatuhkan Pisces. Nah, apa yang perlu dilakukan Pisces? Kamu harus berhati-hati. Apapun engkau lakukan, berhati-hati. Tindak tandukmu diperhatikan oleh seseorang di sini. Ya, ini message buat kamu. Lindungi diri daripada energi negatif dan elakkan daripada melakukan hal yang tidak baik. Ya, kita manusia tidak sempurna, pastinya melakukan kesilapan. Pastinya ada sisi gelap masing-masing, jangan terlalu ditonjolkan sisi gelap itu. Oke? Baik. Apakah Five of Wands? Berikan saya penjelasan pencerahan untuk Five of Wands dan Ace of Swords. Siapakah ini? Apakah situasi ini? Terima kasih. Oke. Oke, ada seseorang yang datang kepada kamu. Saya merasakan ada energi. Ya, oke. Ini energi dalam hidup kamu ya. Pura-pura baik. Oke, reading siapa ada ini ya? Reading siapa?
Sagittarius mungkin. Kamu ada serigala berbulu domba ya di sini. Pura-pura baik. Oh, wow. Oke. Pisces. Energi ini bagus. Satu-satunya zodiak yang saya dapatkan ini serigala berbulu domba dan raging bullets ini yang bacaannya positif. Nah, ada seseorang dalam hidup kamu yang dalam diam melindungi kamu daripada seseorang yang cuba untuk menjatuhkan kamu. Nah, ada banyak gosip tentang kamu di belakang kamu ya. Ada percobaan untuk menjatuhkan kamu, tetapi kamu ada Ace of Swords di sini. Dia berusaha untuk menjadi pembela. Ha. Dia sentiasa membela. Dia berada dalam kumpulan penggosip ini dan dia membela Pisces. Oke. Wow. Nampaknya kamu ada pembela dalam diam ya. Pisces. Yang harus diketahui oleh Pisces, situasi Pisces 72 jam akan datang. Apa yang harus diketahui oleh Pisces? Yang harus diketahui oleh Pisces dalam tempo 72 jam akan datang. Oke, kamu ada Spring. Akan ada sesuatu yang baik menanti Anda. Sesuatu yang baik. Oke, daripada semua situasi ini, ada sesuatu yang baik menanti Anda. Kemungkinan kamu akan dapat melihat kebaikan daripada situasi ini pada bulan Mac ataupun Mac sehingga Mei ya. Oke, kamu ada di bawah deck ini, kamu ada this ya, tahun ini. Jadi pastinya ada sesuatu yang membaik. Kemungkinan hubungan romantikmu bertambah baik. Ada bibit cinta baru mungkin untuk kebanyakan kamu Pisces. Ada cinta baru, saya merasakan. Ada cinta baru hadir dalam hidup kamu pada tahun ini. Oke. Kalau bukan cinta baru, ada pertambahan, ada pertumbuhan pribadi. Kamu mengalami pertumbuhan pribadi pada tahun ini. Sesuatu yang ditanam. Kalau ada di antara Pisces, kamu menanam sesuatu yang benar-benar menanam ya, menanam benih pokok begitu, ia akan bertumbuh dengan subur katanya. Oke. Angel message untuk Pisces. Angel message untuk Pisces. Angel message untuk Pisces. Oke. Bulan Mac, bulan Mei, message untuk seseorang tertentu di sini. Bulan Mac dan bulan Mei adalah waktu subur kamu. Kalau kamu tidak mahu hamil, berhati-hati. Kalau kamu mahu hamil, berusaha pada bulan Mac hingga bulan Mei ini. Oke, message untuk seseorang tertentu. Oke. Angel message untuk Pisces. Angel message untuk Pisces. Oke. Apa yang kamu ada? Hubungan romantik akan bertambah baik. Hubungan romantik. Jadi sama ada, kalau kamu tidak berada dalam hubungan romantik, tidak ada ikatan dengan sesiapapun,
saat ini Pisces akan ada cinta baru untuk kamu. Sudah terbacakan sebentar tadi, dan hubungan itu pastinya satu anugerah untuk kamu. Hubungan romantik yang baru ini pastinya satu anugerah buat kamu. Suasananya harmoni pada tahun ini. Suasana hubungan romantikmu pada tahun ini harmoni. Ini adalah permulaan baru bagi hidupmu. Berikan saya oracle message. Oracle message untuk Pisces. Oracle message. Oke, kamu ada dua oracle message. Oke, katanya di sini jalan hidupmu sudah tertulis. Memang inilah jalan hidupmu. Engkau menjadi guru kepada orang lain. Engkau menjadi cikgu kepada orang lain. Engkau mendidik orang lain secara sedar ataupun tidak sedar. Ada di antara kamu, pekerjaan kamu memang seorang guru, iya, itu sudah jalan hidupmu. Kalau engkau bukan seorang guru, tetapi kehadiranmu di dalam hidup seseorang ini adalah untuk mengajar, untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Kamu menjadi guru kepada seseorang ini untuk menyadari, untuk menjadi seseorang yang baru, pribadi yang baru, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru. Jadi kebanyakan kamu Pisces, bila kamu hadir dalam hidup seseorang, sesuatu berlaku dalam hubungan itu. Ia tidak akan berlaku dengan begitu lama karena kamu hadir sebagai seorang guru kepada pribadi itu. Oke. Apa yang engkau tanam, kemungkinan apa yang engkau tanam tahun lalu, apa sahaja ya, sama ada memang benar-benar menanam benih, apa yang engkau tanam, engkau akan menuainya pada tahun ini. Jadi dalam pekerjaan, dalam hubungan romantik, kalau engkau berusaha untuk memperbaiki hubunganmu, maka keharmonian yang engkau dapat pada tahun ini. Oke. Apa saja situasi yang kurang menyenangkan, tidak sihat untuk fisikal dan emosimu, tinggalkan. Walk away katanya. Karena pastinya bila satu pintu tertutup, ada pintu yang lain terbuka buat kamu. Oke Pisces, itu message yang saya ada buat kamu. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.